Football Universe. Apa jadinya jika seorang wasit tidak memiliki kartu kuning ataupun kartu merah? Bagaimana cara menegakkan peraturan di lapangan? Dan kapan pertama kali kartu-kartu tersebut digunakan wasit? Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Sepak bola adalah olahraga yang kompleks dan memerlukan ketelitian lebih dalam menyelenggarakan sebuah pertandingan yang adil. Pada awal sepak bola dimainkan, setiap tempat membuat peraturannya sendiri-sendiri karena belum ada standarisasi dan badan resmi yang mengatur. Baru pada tahun 1963 dibentuklah salah satu badan sepak bola tertua, yaitu FA Inggris. Dan dari sinilah dibuat peraturan sepak bola pertama. Badan Sepak Bola Dunia atau FIFA kemudian dibentuk pada tahun 1904. Dan sepak bola mulai dipertandingkan secara resmi di Olimpiade pada tahun 1908. Piala Dunia pertama kemudian diselenggarakan pada tahun 1930. Tetapi waktu itu belum ada peraturan tentang penggunaan kartu merah dan kuning oleh wasit untuk pemain yang melakukan pelanggaran. Sehingga semua keputusan berdasarkan lisan wasit, dan seorang pemain yang melakukan pelanggaran keras akan berargumen dengan wasit sebelum diputuskan tindakan selanjutnya. Di pertandingan-pertandingan yang diselenggarakan di seluruh dunia juga selalu terjadi adu argumen antara pemain dengan wasit, dan seringkali yang digerugikan adalah pihak wasit. Pemain yang merasa tidak bersalah saat melakukan pelanggaran keras kemudian berargumen dan menonjok wasit. Waktu itu sampai dilakukan penjagaan ketat oleh pihak polisi atau militer di setiap pertandingan sepak bola. Hal ini meresahkan dan perlu ditemukan solusi untuk membantu para wasit. Kenneth George Aston atau Ken Aston adalah seorang wasit yang menemukan solusi untuk masalah-masalah tersebut. Ken Aston lahir di Colchester, Essex, 1 September 1915. Dia lulus dari St. Luke College di Exeter. Aston adalah seorang guru muda di sebuah sekolah menengah di Colchester. Sebagai pengajar, dia mendidik muridnya dengan penuh pengabdian, disiplin yang tinggi, dan profesionalisme. Sebagai seorang guru yang hidup di era tersebut, Aston harus menjalankan banyak peran dalam profesinya, dan tidak hanya di dalam ruang kelas. Di Inggris, olahraga selalu menjadi bagian penting dari kurikulum sekolah, dan guru seringkali berperan sebagai pelatih atau sebagai seorang wasit. Waktu itu usia Aston masih 20 tahun, dan guru muda ini tiba-tiba diminta untuk memimpin pertandingan sepak bola. Satu persatu pertandingan dipimpinnya, dan kepemimpinannya sebagai wasit cukup baik. Aston kemudian mulai merasa dirinya memiliki bakat sebagai seorang wasit. Pada tahun 1940-an terjadi Perang Dunia Kedua. Aston akhirnya harus mengabdi menjadi anggota militer sampai Perang Dunia Kedua selesai. Setelah menjalankan tugas negara, Aston memilih menjadi wasit di Liga Inggris sambil terus menjalankan aktivitasnya sebagai guru sekolah. Aston kemudian dikenal sebagai wasit yang suka membuat inovasi. Hasil karya pertamanya berupa seragam wasit hitam yang ikonik, meski waktu itu belum berbahan kaos seperti saat ini. Kemudian pada tahun 1947, Aston memperkenalkan bendera hakim garis yang berwarna cerah. Satu berwarna kuning dan satu berwarna merah. Penggunaan bendera standar ini menggantikan bendera yang disediakan oleh tim tuan rumah, karena warna bendera yang disediakan biasanya sama dengan warna bendera tim tuan rumah. Warna cerah dipilih Aston karena berkaitan dengan cuaca di London yang sering berkabut saat pertandingan dilaksanakan. Warna cerah tersebut akan mudah dilihat dibandingkan warna bendera tim tuan rumah yang terkadang tidak dapat terlihat dalam kabut. Pembuatan bendera hakim garis dengan warna cerah dilakukan Aston sendiri.
Dia pergi ke toko kain, kemudian membeli kain bahan jas hujan berwarna merah dan kuning. Dia kemudian menjahit bendera tersebut, dan setelah jadi, dia coba gunakan saat hari berkabut. Hasilnya sangat membantu wasit dalam melihat sinyal yang diberikan hakim garis. Pada pertandingan grup 2 Piala Dunia tahun 1962 antara Italia dan Chile yang diselenggarakan di Estadio Nacional de Santiago, Aston ditunjuk untuk memimpin pertandingan ini. Tak disangka ternyata kedua kesebelasan bermain sangat kasar. Pelanggaran pertama terjadi hanya dalam waktu 12 detik setelah kick-off. Lalu pemain Italia, Giorgio Verini, diusir Aston keluar lapangan pada menit ke-8 setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Honorino Landa. Tetapi pemain Italia ini menolak meninggalkan lapangan karena tidak paham dengan instruksi yang diberikan Aston yang menggunakan bahasa Inggris, sementara Verini hanya mengerti bahasa Italia. Karena pemain ini terus berargumen di lapangan, akhirnya polisi harus turun tangan untuk mengeluarkan sang pemain. Selanjutnya, Aston merasa sangat tidak berdaya ketika pemain sayap Chile, Lionel Sanchez, melepaskan tinju ke bek kanan Italia, Marino David, sebagai pembalasan karena dilanggar beberapa detik sebelumnya. Ketika David mencoba membalas dengan menendang Sanchez di kepala beberapa menit kemudian, dia diusir. Kekerasan berlanjut ketika Sanchez mematahkan hidung Humberto Macicho dengan sebuah pukulan. Tapi Aston kembali tidak bisa berbuat apa-apa, karena saat itu FIFA belum memiliki instrumen untuk menghukum pemain dengan tegas. Piala Dunia 1962 memang menghadirkan beberapa pertandingan horor yang membuat wasit tak berdaya. Saat Yugoslavia mengalahkan Uruguay 3-1 di pertandingan lain, dua pemain mereka, Vladimir Popovic dan Angel Ruben Cabrera, dikeluarkan dari lapangan. Semuanya terjadi karena wasit tidak memiliki simbol yang ditakuti pemain. Setelah Piala Dunia 1962, Piala Dunia 1966 juga menginspirasi Aston untuk menciptakan kartu. Saat itu Inggris bertanding melawan Argentina di perempat final dan dipimpin wasit asal Jerman Barat, Rudolf Kretrin. Dia juga bingung saat hendak mengusir kapten Argentina, Antonio Ratin, keluar lapangan. Kretrin menganggap Ratin layak dikeluarkan karena telah melakukan pelanggaran keras. Masalahnya, Kretrin tidak bisa berbicara dalam bahasa Spanyol. Dia hanya mengerti bahasa Jerman dan Inggris, sementara Ratin hanya bisa bahasa Spanyol. Ketika insiden terjadi, Aston bekerja di komite wasit FIFA. Aston memperkenalkan wasit cadangan, yang sekarang dikenal sebagai ofisial keempat. Pada pertandingan Inggris melawan Argentina, Aston sendirilah yang menjadi wasit cadangan itu, dan mengamati dari pinggir lapangan. Dia membantu Kretrin menjelaskan maksudnya kepada Ratin menggunakan bahasa Spanyol yang kebetulan dia kuasai. Setelah pertandingan tersebut, Aston mengemudi dari Wembley menuju rumahnya di kawasan Lancaster Gate. Dalam perjalanan itu, dia melewati persimpangan lampu lalu lintas di Kensington High Street. Tiba-tiba, Aston menyadari skema kode warna di perempatan jalan, merah, kuning, hijau. Lampu lalu lintas ini dapat berguna dengan baik, tanpa orang mengerti bahasanya. Sesampainya di rumah, Aston bercerita kepada istrinya Hilda tentang kejadian di lapangan dan lampu lalu lintas yang baru saja dilihat. Istrinya kemudian pergi mengambil kertas berwarna kuning dan merah, memotongnya berukuran kartu remi, dan diberikan kepada Aston. Dan boom, lahirlah terobosan cemerlang. Keesokan harinya, Aston membaca berita di surat kabar tentang pertandingan Inggris versus Argentina itu. Dia membaca pengakuan Bobby dan Jack Charlton yang ternyata dicatat. Masalahnya, Kretrin tidak melaporkannya, sehingga timbul kebingungan. Karena statusnya sebagai anggota komite wasit FIFA, Aston bertekad mengajukan konsep kartu kuning dan kartu merah kepada lembaganya. Saat saya berkendara di Kensington High Street, lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Saya berpikir, kuning hati-hati, merah berhenti, kata Aston.
Ide Aston ini kemudian diterima FIFA. Kartu kuning dan kartu merah kemudian diperkenalkan pada Piala Dunia 1970 di Meksiko. Evgeny Lovchev dari Uni Soviet menjadi pemain yang menerima kartu kuning pertama dalam sejarah pada menit 31 saat Uni Soviet melawan Meksiko. Sementara kartu merah pertama di Piala Dunia baru tercipta di Piala Dunia 1974 ketika Carlos Casley dari Chile mendapatkannya saat melawan Jerman Barat. Pertandingan itu harus berupa permainan 2 babak dengan 22 pemain di atas panggung dan wasit sebagai direktur. Tidak ada naskah, tidak ada plot, dan Anda tidak tahu akhirnya. Tapi idenya adalah untuk memberikan hiburan, ujar Aston. Wasit revolusioner dan inovatif ini meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2001 dalam usia 86 tahun. Tetapi penemuannya selalu abadi. Kartu merah, kartu kuning, warna seragam wasit, bendera untuk asisten wasit, hingga kehadiran ofisial keempat digunakan hingga hari ini. Tanpa perlu berbicara, pemain akan mudah mengenali simbol-simbol ciptaan Aston tersebut.